Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita mau bahas sebuah motor. Ini nih motornya nih. Jadi kemarin waktu motor ini sampai, itu banyak yang minta bikin videonya. Sebenarnya videonya udah pernah kita bikin semuanya ya, mulai dari test drive di Sentul, terus sampai waktu kita dapat eksklusif review dan lain-lain. Nah, cuman mungkin banyak yang penasaran juga, dan motor ini gue pakai paling jauh itu ke BSD. Jadi gue baru pakai ini ke BSD doang sama ke komplek-komplek keliling-keliling gitu ya. Jadi kurang lebih kilometer masih 100-an. Ya masih sangat kinyis-kinyis sekali. Nah, sekarang kita mau bahas setelah dipakai beberapa lama jarak jauh gitu ya. Seperti apa sih rasanya Ninja ZX25R? Nah, stay tune terus. Jangan lupa untuk like, subscribe karena kita akan bahas motor ini. Jadi ini adalah motor 250 cc yang harganya 100 jutaan. Ya mahal banget sih. Maksudnya biasanya 250 cc kan harganya nggak nyampe cepet ya. Biasanya tuh 60-70 gitu ya. Tiba-tiba ini 100 jutaan. Tapi gini, setelah gue pakai motor ini, gue baru ngerti kenapa motor ini mahal. Dan bener-bener motor yang bisa dinikmati. Gue beberapa kali bawa moge gitu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sering bawa moge gitu ya. Ngerasa kan pas kita lagi ngebut gitu ya, gigi 1, gigi 2 udah langsung berhenti. Kalau kita mau paksain, tambahin, itu terlalu berbahaya kalau buat gue ya. Gue bukan tipikal orang yang suka lurus kenceng-kenceng gitu ya. Tapi di motor ini kita bisa ngerasain soul dari engine, tapi pelan. Maksudnya cuma 250 cc gitu loh. Ini motor untuk 250 cc kenceng banget. Tapi untuk kalau kita anggap ini sebuah moge, karena soulnya pas teriaknya itu kan kayak moge ya rasanya ya. Jadi pas gue kayak lurusan ini ya, itu tuh kita lebih sering merasakan RPM atas gitu. Jadi soul dari engine itu kerasa tuh di RPM tinggi itu, di RPM 12.000, 14.000, 16.000 di motor ini tuh kayak gitu. Nah kalau naik moge coba tek, saking kencengnya tuh sampai nggak berasa tuh putaran atasnya. Kalau ini itu kayak harian gitu ya, kita pakai jalan raya lurus, tek, itu soulnya tuh wah bener-bener lagi. Jadi naik motor ini bawaannya pengen gas. Gigi 1 kalau nggak salah sampai 60, terus gigi 2 sampai sekitar 80-90-an, gigi 3 sampai 110-an. Nah gue pas sampai gigi 3 udah 110, harus naik gigi keempat, gue turunin langsung. Habis itu pas jalan lagi tarik lagi, tapi enak gitu. Maksudnya narik itu bukan RPM bawah, beda pas kita lagi kenceng di RPM bawah sama di RPM atas. Di RPM atas tuh rasanya kayak gimana gitu. Kalau kalian suka dengan soul dari motor gitu, nggak cuma asal kecepatan gitu ya, kalian harus wajib banget nyobain ZX25R. Tarik di putaran-putaran atasnya, even dengan knalpot standar, apa ya, sampai kerasa tuh kayak di apa namanya, di kepala tuh kayak gitu, enak banget. itu sih kalau dari gua. Moge memang banyak yang lebih kencang gitu kan, lebih mantep gitu dibawanya, tapi literally soulnya itu nggak bisa lo rasakan tiap hari, dan rasanya tuh cepet aja gitu, teng, udah gitu kan. Kalau ini masih bisa dan itu kecepatan itu masih bisa kita atur gitu. Gua kalau motor soalnya kalau ngebut agak ngeri juga sih. Temen gue banyak yang meninggal karena naik motor soalnya, kebut-kebutan terutama kan. Tapi naik motor ini karena kecepatannya nggak begitu terlalu wah kayak moge gitu ya, gue bisa mendapatkan performance 250 cc tapi rasanya itu feelnya kayak moge. Jadi apa ya, kayak Mas Untung bilang, dia udah punya moge, udah punya BMW, udah punya CBR gitu ya, tapi tetap pengen ZX25R karena dipakai buat harian itu memuaskan banget gitu pas kita tarik gitu ya. Itu tadi soal engine ya. Dan sebenarnya motor ini gue pengen ganti warna biru ya. Kenapa? Karena kalau biru terus Nia biru ini kan matching ya. Dan warna birunya entah kenapa kelihatan waktu dijejerin gitu ya, kok kayaknya lebih mahal yang warna biru ya, sepertinya gitu. Karena matching-matchingannya ya mungkin selera juga kali ya. Gue lebih suka yang Ninja warna biru. Cuma kemarin gue bilang, mau warna apa? Gue bilang kalau nggak yang merah, hitam, biru gitu. Terus wah, kalau yang itu warnanya agak lama, ya udah deh yang paling cepat aja. Apa? Yang hijau. Ya udah akhirnya dikirimin yang hijau. Tapi yang hijaunya juga keren kok. Ini cuma masalah selera aja. Terus juga motor ini dia punya suspensi itu yang juara. Jadi waktu gua bawa ke BSD itu kan banyak prosedur apa segala macam. Ini shock breakernya depan belakangnya tuh top banget. Ngelewatin jalan bergelombang,
polisi tidur, itu baik depan dan belakangnya itu dia bisa meredam dengan sangat baik. Asli, ini shockbreaker depan belakangnya, ini enak banget dan dipakai buat nikung. Ini juga rasanya nggak seperti nikung pakai motor 250 cc pada umumnya. Jadi handlingnya pun juga udah berubah. Cuma mungkin kalau kalian pikir berarti sama kayak Moge dong ya, pas muter balik itu bisa jatuh bego. Enggak, pas muter balik ini nggak jatuh bego. Cuman pas muter balik dia, nah beloknya cuma dikit doang. Jadi radius putarnya agak susah buat kita mau nyelip-nyelip atau mau dipakai muter balik gitu, terbatas. Dan juga kalau kalian beli motor ini nggak ada salahnya ganti ban biar lebih enak gripnya. Oke, lanjut. Motor ini sangat mudah dipakai buat harian, dipakai buat pelan. Kenapa? Pertama, dia punya kopling ini yang super enteng. Koplingnya enteng banget, gue berasa kayak Neck Fiction pas lagi jalan. Saking entengnya. Terus remnya, depan, belakang, itu enak banget. Dan juga kalau dipakai buat jalan-jalan macet gitu ya, ini motor idle-nya itu di 2000 ya. Jadi pas kita lagi idle gini, dia ini ngejaga di RPM 2000. Dan kalau kita masukin gigi gitu ya, karena dia ambil idle-nya tinggi, kita tinggal lepas kopling aja di jalan sampai ke gigi 3. Jadi dia bisa sampai gigi 3 tanpa harus kita gas sama sekali. Kita lepas doang nih ya. Satu jalan. Iya, nggak nyampe. Tinggal kita gas. Gigi 2. Gigi 3. Tuh. Jadi karena dia idle-nya cukup tinggi di 2000 rpm, itu gue coba keliling komplek Palapa tanpa harus ngegas. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, udah. Even ada polisi tidur, gue cuma injek kopling, tambah pelan kan dia kan. Pas lewat, udah lepas kopling pelan-pelan aja. Udah dia jalan sendiri gitu. Jadi kayak naik motor matic, tapi kalau motor matic kan tinggal ngegas. Kalau ini tinggal lepas kopling. Kurang lebih kayak gitu. Jadi motor ini dipakai buat macet-macetan, itu juga nggak bikin pegel. Tapi memang yang bikin pegel dari motor ini adalah posisi ridingnya yang sangat sporty. Even lebih sporty dibandingkan dengan Kawasaki Ninja yang 2 silinder. Ini posisi duduknya kurang lebih kayak gini. Tuh. Nunduk banget. Dan kalau kita naik motor begini, usahain jangan tangan kita yang bertumpuk, karena nanti pegel banget di sini. Pinggang kita yang bertumpuk, jadi pinggang kita yang nahan, pinggang kita yang pegel. Terus kalau kita pakai jarak jauh, ini dari sebelah kiri sini dan dari sebelah kanan sini itu ada hawa hangat yang keluar. Gue bilang hangat karena Moge kebanyakan kan keluarnya panas ya. Kalau ini cuma hangat doang. Jadi bagian kaki kita yang bagian sini gitu ya, itu biasanya kalau kita pakai lama dia agak sedikit hangat. Cuman dibandingkan dengan Ninja 25 yang 2 silinder, biasanya kan kalau kita pakai macet dia temperaturnya naik ya. Meskipun masih batas aman, kalau ini temperaturnya bagus di setengah terus. Jadi nggak bikin khawatir gitu. Gue pertama kali naik yang Ninja 2 silinder gue pakai macet, kok naik gitu ya. Tapi emang begitu ternyata. Kalau ini benar-benar di setengah aja, nggak naik-naik. Nah, terus ada sistem namanya Kawasaki Traction Control yang bisa kita atur di sini, tapi diaturnya itu kalau kita sampai mau matiin total itu harus pas lagi sambil berhenti. Kalau lagi jalan dia nggak bisa. Dan kadang-kadang untuk ngoperasiin yang power mode-nya ini, yang L sama F-nya itu agak sedikit susah pas lagi jalan. Gue nggak ngerti kok ini tiba-tiba dipencet nggak bisa gitu dan lain-lainnya ya, dan lain hal. Sama power mode-nya ini antara F sama L, asli gue nggak nemuin bedanya sih pas lagi ditarik gitu ya. Pas lagi nyantai sama-sama aja. Terus juga motor ini dia punya tenaga itu di atas 10.000 rpm. Makanya kalau kita misalkan lagi di gigi 2, kecepatan cuma 20 km per jam, kita tarik, kita gas gitu, dia agak mesti nunggu. Baru setelah 10.000 rpm baru keluar. Teng, pas 60 baru tuh ngerasanya kenceng. Jadi kalau kalian mau narik itu pastikan di RPM rendah. Jadi kalau menurut gua, motor 250 cc 4 silinder harga 110 jutaan, menurut gue sih worth it ya. Kalian mesti coba dulu, kalian mesti punya, kalian bawa jauh apa segala macem, rasain deh feel mesin teriaknya itu bener-bener sampai ke otak gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin orang-orang yang nggak begitu suka sama motor, nggak begitu suka sama engineering gitu ya, mungkin dia nggak akan mendapatkan sensasi yang sama. Tapi karena gue suka banget sama otomotif, sama motor, itu pas kita main RPM tinggi gitu, feel-nya tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Pokoknya gue seneng banget pas lagi naik motor ini, agak sepi gitu ya, tarik dikit, teng,
Itu aja sih impresi gue setelah menggunakan ZX25R. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa, itulah pendapat gue dan itu yang gue rasakan ketika pakai motor ini. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang sudah beli ZX25R, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Apakah kalian mendapatkan rasa sensasi yang sama seperti gue waktu bawa motor ini? Sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!